Dinamika pilkada kali ini terjadi dinamika yang cukup ekstrim, di mana Ridwan Kamil hari ini dari data berbagai lembaga survei menyebut telah disalib oleh pasangan Pramono Rano Karno. Dukungan pendukung Anies Baswedan yang sebagian besar bahkan mayoritas mendukung Pramono Rano Karno. Kegagalan Anies Baswedan maju dalam Pilgub DKI Jakarta langsung atau tidak langsung karena Ridwan Kamil maju di Pilgub DKI Jakarta. Kalau kemudian targetnya satu putaran, maka kemudian mau tidak mau harus banyak turun ke bawah sehingga target itu tercapai. Pertanyaannya apakah mungkin, Mas Arief? Satu putaran. Secara tren elektabilitas saya kira mungkin. Kembali lagi sama saya Aska Abdian Robi di podcast Data Kita, Data Untuk Kita. Pada episode kali ini, pemirsa semua, kita akan kembali membahas soal Pilkada DKI Jakarta bersama Mas Arief Nurul Imam selaku analis politik nasional dan juga Direktur Eksekutif Skala Data Indonesia. Mas Arief, Ya. Bicara soal Pilkada Jakarta, Mas Arief, Ya. ada hal yang hangat dibicarakan terkait dengan survei elektabilitas yang berubah total dari awal-awal ketika pilkada ini dimulai seperti itu. Dan juga ada isu hangat terkait dengan endorsement dari Presiden dan mantan Presiden Republik Indonesia. Ya. Mas Arief, bagaimana melihat peta politik Jakarta saat ini menjelang tinggal beberapa hari ini? Ya, Pilkada Jakarta tentu menjadi menarik karena bagaimanapun Jakarta adalah etalase politik nasional dan karena itu menyita perhatian publik, apalagi dinamika pilkada kali ini terjadi dinamika yang cukup ekstrim, di mana Ridwan Kamil hari ini dari data berbagai lembaga survei menyebut telah disalib oleh pasangan Pramono Rano Karno. Ini tentu akan menjadi dinamika politik yang sungguh dinamis ketika RK yang diusung oleh koalisi besar, Koalisi Indonesia Maju, justru yang pada awalnya memiliki elektabilitas tinggi justru terancam kalah. Kenapa, Mas Arief? Kenapa Pramono justru menguat sedangkan Ridwan Kamil justru menurun seperti itu? Ya, tentu kalau melihat fenomena Mas Pram dan Rano Karno menguat, tentu kita bisa lihat dari lanskap pemilih Jakarta, di mana pemilih Jakarta itu lebih cair, lebih dinamis dan relatif lebih terdidik, sehingga mereka rasional, dan tentu saja pilihan-pilihan rasional itu kemudian tidak berkorelasi dengan kenaikan elektabilitas Pramono dan Rano Karno. Faktor lainnya saya kira juga faktor dari dukungan pendukung Anies Baswedan yang sebagian besar bahkan mayoritas mendukung Pramono Rano Karno. Kita tahu bahwa Pramono Rano Karno ini bisa menjadi kanal aspirasi simpatisan dari Anies Baswedan, mengingat kegagalan Anies Baswedan maju dalam Pilgub DKI Jakarta langsung atau tidak langsung karena Ridwan Kamil maju di Pilgub DKI Jakarta. Jadi menerima luberan atau limpahan pendukung Anies Baswedan. Okay. Ya. Faktor lainnya saya lihat juga dukungan parpol dari Koalisi Indonesia Maju terjadi gembos atau tidak bergerak, ataupun kalau bergerak sekedar mengesahkan kewajiban, sehingga mesin politik tidak bisa bekerja maksimal, dan karena itu penetrasi ke bawah juga tidak masif, tidak berdampak seperti Mas Arief ya? Tidak signifikan, sehingga bukan terjadi kenaikan elektabilitas tetapi justru terjadi penurunan elektabilitas RK. Misalnya kita lihat data survei SMRC kemarin yang dirilis beberapa hari lalu, pasangan Pramono 46%, RK 39,1, Dharma 5,1. Ya. Ini tentu menjadi warning bagi RK. Formulasi politik selama ini yang dilakukan mengalami dalam tanda petik kegagalan,
Selain memang faktor lanskap pemilih Jakarta yang berbeda dan unik dibanding daerah lain. Tapi apakah itu juga menjadi titik aman untuk Pramono, Mas? Atau Pramono juga harus terus Saya kira di politik tidak ada titik aman sebelum hari H, mengingat seperti yang saya sampaikan, pemilih Jakarta ini dinamis. Kedua, di Jakarta undang-undang pilkadanya berbeda. Di Jakarta itu untuk menang itu harus 50% plus 1. Misalnya besok pilkada 27 November, kalau tidak 50% plus 1 akan terjadi 2 putaran. Ini khusus Jakarta. Sehingga mau tidak mau saya kira pasangan Pramono Rano Karno harus terus melakukan kampanye kerja-kerja politik secara masif. Kalau kemudian targetnya 1 putaran, maka kemudian mau tidak mau harus banyak turun ke bawah sehingga target itu tercapai. Pertanyaannya apakah mungkin, Mas Arief? 1 putaran. Secara tren elektabilitas saya kira mungkin, karena Mas Pram Rano Karno itu sebelum sebulan yang lalu itu saya kira masih di angka kisaran 30. Kalau kemudian ini masih ada 2 minggu 46%, hari ini naikin 5% atau 4, sekian persen, Mas Pram udah menang 1 putaran. 1 putaran. Tapi tetap mesin politik harus tetap berjalan seperti Mas Arief. 1 mesin politik, dan kemudian faktor lainnya tentu Mas Pram ini juga diuntungkan oleh si peta demografi. Di mana Mas Pram ini secara demografi etnik atau kesukuan, pasangan Pramono dan Rano ini diuntungkan. Paling lengkap ya, Mas? Iya, Mas Pram Jawa, di mana data demografi Jawa itu besar, dan Rano Karno jelas merepresentasikan Betawi. Berarti secara demografi diuntungkan juga. Iya, diuntungkan. Tapi ini Mas Arief, 31 Oktober 2024 lalu Ridwan Kamil sempat makan nasi Padang bareng dengan Prabowo. Kemudian 2 November Ridwan Kamil bertemu dengan Jokowi di Solo. Nah, apakah ini juga sebagai upaya mereka atau sebagai upaya pasangan Ridwan Kamil dan Suswono untuk mendongkrak elektabilitas mereka? Karena sejauh ini memang trennya kan semacam berbalik seperti itu ya. Dari yang semula Ridwan Kamil di puncak, terus sekarang disalip oleh pasangan Rano Karno. Seperti apa Mas Arief melihat fenomena itu? Ya, memang di tengah tren penurunan elektabilitas RK, tentu RK akan berusaha bagaimana cara untuk mendongkrak elektabilitas, termasuk misalnya mendatangi tokoh-tokoh yang dianggap bisa mengakselerasi elektabilitas, misalnya Presiden Prabowo Subianto. Tetapi di Jakarta ini unik. Kenapa? Berkaca dari pengalaman Pilkada 2017 misalnya, calon yang didukung istana justru kalah. Ini bisa jadi juga kontraproduktif, atau setidaknya tidak efektif. Ketika misalnya terlalu vulgar atau terlalu masif mendapat dukungan dari presiden. Dan faktor lainnya saya kira kita tahu juga Mas Pramono ini juga memiliki kedekatan dengan Presiden Prabowo Subianto. Sehingga publik bisa jadi juga membaca bahwa Prabowo Subianto selaku presiden bisa jadi mendukung siapapun yang jadi. Karena klaim politiknya ini kader kita semua, siapapun yang menang tidak akan menjadi masalah oleh Prabowo Subianto. Nah, apakah dengan bertemunya Ridwan Kamil dengan Prabowo dan Jokowi itu juga sebagai sebagai ketidakpercayaan dari Kim Plus, Mas Arief? Saya kira di tengah situasi elektabilitas yang makin turun dan disalib oleh Pramono Anung, tentu berbagai upaya dilakukan, termasuk mendatangi tokoh-tokoh atau meminta endorsement dari tokoh-tokoh, termasuk mantan Presiden Jokowi. Tetapi pertanyaan sejauh mana efektivitas endorsement tokoh tersebut dalam mempengaruhi pemilih Jakarta. Berkaca dari pengalaman sebelumnya bahwa endorsement tokoh itu tidak begitu signifikan, sebab Jakarta itu pemilihnya cair, cenderung otonom. Sehingga endorsement bukan berarti tidak berdampak, tetapi kalau kemudian merubah pemilih secara ekstrim, saya kira enggak. Sulit. Nah, apakah juga kemauan dari Prabowo dan juga Jokowi, mungkin lebih tepatnya Prabowo, itu sebagai loyalitas Prabowo kepada partainya yang mendukung Ridwan Kamil? Saya kira iya, karena bagaimanapun Presiden Prabowo juga ketua umum partai politik.
sehingga Dan mendukung Ridwan Kamil, ya, partai politiknya. dan Partai Gerindra mendukung Ridwan Kamil, sehingga mau tidak mau ya secara formal Ya. Prabowo Subianto akan mendukung Ridwan Kamil, tetapi tidak tahu kalau kemudian politik belakang panggung, mengingat seperti yang saya sampaikan, Prabowo Subianto dengan Pramono Anung memiliki kedekatan yang bisa jadi sebagai politisi akan berinvestasi di dua tempat. Oke. Dan sebenarnya itu juga akan mendukung pemerintah nasional ya Mas Arief? Iya, saya kira di DKI Jakarta untuk kepentingan presiden itu aman. Siapapun yang menang, entah Rano Karno, entah Pramono, entah Ridwan Kamil, secara relasi pusat dan daerah aman konteks DKI Jakarta. Oke. Tapi kalau bicara soal politik depan layar, tadi Mas Arief bicara soal politik belakang layar. Tapi ketika kita berbicara soal politik depan layar, yang mana yang diperlihatkan adalah kedekatan antara Prabowo Jokowi dengan Ridwan Kamil, bagaimana sebetulnya strategi yang perlu dilakukan oleh pasangan yang tidak berkesempatan untuk bertemu dengan keduanya, Mas Arief? Dalam artian Pramono ini, Mas. Saya kira misalnya Mas Pram ya, apa yang harus dilakukan sudah benar. Saya kira dia turun secara masif, bahkan apa yang disampaikan beberapa juru bicara Mas Pram itu dia bisa 20 titik dalam setiap harinya. Itu mau tidak mau harus turun. Dan seperti yang saya sampaikan, bahwa lanskap pemilih Jakarta itu cair, dinamis, dan relatif otonom. Dan karena itu Mas Pram asal kemudian melakukan kampanye bertatap muka dengan masyarakat, itulah cara yang paling efektif untuk membendung dalam tanda petik pengaruh-pengaruh endorsement tokoh politik. Oke. Tadi Mas Arief sebetulnya sudah sedikit banyak menyinggung bahwa kita tidak tahu di politik di belakang layar seperti itu. Ya. Apakah juga Prabowo dekat dengan Pramono? Tapi bagaimana dengan stabilitas pemerintahan daerah seperti Mas, ketika ini mungkin berbicara soal peluang seperti Mas Arief ya ke depan. Ketika Pramono dan Rano Karno itu terpilih misalnya, bagaimana stabilitas pemerintah daerah? Terlebih mereka didukung oleh PDIP yang mana beberapa kali menyebut bahwa mereka akan beroposisi dengan pemerintah pusat. Apakah juga akan ada gejolak-gejolak dalam artian pelaksanaan pemerintahan seperti itu, Mas? Saya kira perlu saya klarifikasi itu, bahwa PDIP tidak menyatakan beroposisi. Dia mendukung pemerintah tetapi tidak di kabinet. Sehingga dampak terhadap relasi Pemda Jakarta, misalnya Mas Pram terpilih dengan pemerintah pusat, tidak akan berdampak. Apalagi faktor personal, Mas Pram memiliki kedekatan khusus dengan presiden terpilih Prabowo Subianto. Kedekatan seperti apa, Mas? Ya, kita tahu Mas Pramono dengan Pak Prabowo ini kan dalam kabinet sering satu forum. Dan tentu sebagai sekretaris kabinet, Mas Pram sering komunikasi dengan Pak Prabowo. Apalagi kemarin sempat dipanggil ke Kartanegara. Itu kan satu itu. Kedua, faktor lainnya saya kira relasi itu tidak akan berubah karena dinamika politik nasional dengan daerah selalu tidak sama. Tidak sama seperti itu. Jadi sebetulnya siapapun yang menang, secara tidak langsung daerah juga harus mendukung program pemerintah pusat. Iya, karena gubernur itu perwakilan dari pemerintah pusat. Iya, betul. Jadi tetap harus selaras. Iya. Karena tidak apapun partai politiknya, tidak mungkin RPJMD tidak selaras dengan RPJMN seperti Mas Arief. Nah, mungkin terakhir Mas Arief, ketika kita berbicara soal endorsement tokoh, terutama tokoh negara, kedepannya Mas Arief, kedepannya kita tahu bahwa Indonesia akan terus sementara ini akan terus menggunakan pemilu. Kedepannya bagaimana dampak itu terhadap demokrasi Indonesia? Saya kira soal endorsement dalam kontestasi politik, termasuk pilkada, pemilu, pilpres, itu tidak menjadi masalah. Sah secara politis. Yang jelas endorsement itu juga ya tidak boleh menabrak aturan dalam undang-undang pemilu. Itu aja. Kalau kemudian berdampak, misalnya ada tokoh yang dianggap baik, seorang tokoh intelektual memberikan testimoni, juga tidak ada salahnya. Ya. Itu aja. Berarti
pola-pola ini juga sebenarnya udah Udah normal berlangsung seperti lama, itu ya, ya, udah udah berlangsung normal. lama seperti itu. Nah, teman-teman, itu catatan Mas Arif soal endorsement. Nah, Mas Arif, terakhir mungkin ini pertanyaan saya terakhir. Eh, bagaimana bagaimana Provinsi DKI Jakarta ke depan ketika itu ini berbicara soal bayangan saya, ketika itu justru tidak selaras dengan pemerintah pusat. Jika seandainya itu kalau yang terpilih Mas Pram atau Pak Ridwan Kamil itu tidak terjadi saya kira. Oke. Sehingga pengandian itu ya peluangnya kecil, relatif kecil. Seandainya itu terjadi, kita lihat misalnya pemerintah Gubernur DKI ketika dipimpin Anies Baswedan dan Presiden Jokowi yang cenderung Ya, konfliktual ya. dan bertolak belakang, ya saya kira tidak begitu masalah bagi masyarakat. Oke. Secara dampak kebijakan juga tidak pengaruh. Cuma ini yang saya lihat soal positioning politik aja, bagaimana Anies mengkanal suara-suara non Jokowi. Oke. Dan Jokowi tentu akan mempertahankan basis vote suaranya. Soal Pemda DKI Jakarta misalnya secara politik gubernurnya tidak sama, saya kira tidak masalah bagi masyarakat. Oke, berarti tidak bermasalah secara langsung bagi masyarakat gitu, karena program-program ya tetap akan tujuannya juga ke masyarakat. Baik Mas Arif, terima kasih atas waktunya untuk analisis singkat ini, dan pemirsa semua, nanti kita akan bahas soal isu-isu lainnya, terutama 2 minggu menjelang pilkada yang ini makin hangat seperti Mas Arif ya. Terima kasih Mas Arif atas dukungannya. Sampai jumpa di lain kesempatan. Jangan lupa follow, subscribe, dan like video ini dan semuanya. Terima kasih. Sampai jumpa.